Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda, alhamdulillah ya, menjadikan channel Solusi Utang terus berkembang sampai detik ini. Pastinya bisa selalu memberikan motivasi, edukasi, dan semangat buat teman-teman yang menonton, yang menantikan setiap hari postingan-postingan terbaru atau updatean video terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, karena tanpa Anda saya nggak tahu channel ini bukanlah sebuah hal yang luar biasa, tapi karena supportan dan dukungan dari Anda lah menjadikan channel ini sangat luar biasa dan pastinya bisa memberikan sedikit masukan yang membangun mental ke arah yang lebih baik ya. Dan hari ini judul video kita adalah penipuan dari pinjol legal juga masih berlanjut ya, tapi si debetur masih terus ditekan walaupun posisi mereka adalah korban 100%. Email yang dikirim oleh teman-teman juga melalui email medibroni091@gmail.com. Tapi saya umumkan juga nanti untuk menampung semua pengaduan Anda, saya sedang membikinkan emailnya dan membikinkan webnya supaya Anda bisa masuk ke situ semuanya dan kita berdiskusi di dalam itu. Tapi sementara kita masih menggunakan email yang medibroni091@gmail.com untuk menampung keluh kesah Anda sampai nanti saya umumkan ke email mana seharusnya Anda masuk, dan saya akan sediakan semuanya forumnya di situ dan kita bisa berdiskusi, karena saya melihat semakin hari semakin banyaknya orang-orang yang selalu masuk ke dalam dunia online sehingga sangat sulit untuk keluar, bahkan keluarnya pun tanpa membawa apa-apa dan tanpa ada yang tersisa. Biasanya seperti itu ya. Hari ini saya mendapatkan email dari inisial DM ya. Di sini saya munculkan tapi namanya saya sensor. Kejahatan, penipuan dan pemerasan dari pinjol laknat, pinjam yuk, mohon identitas saya dirahasiakan. Oke. Kalau untuk muncul di YouTube memang identitasnya saya rahasiakan, tapi ketika butuh klarifikasi dari pihak pinjol yang bersangkutan, saya harus memunculkan email yang valid. Ini Bang Medi Broni dan tim Solusi Utang. Jadi Dear Bang Medi Broni dan tim Solusi Utang, di sini saya mau melaporkan kejahatan dan pemerasan atas penipuan pinjaman legal OJK dari Pinjam Yuk. Saya ditawari pinjaman selama 45 hari dengan nominal 1.200.000. Singkat cerita, pinjaman saya disetujui dengan nominal 1.200.000. Pengembaliannya 1.468.000, bukti terlampir. Ternyata di sini pinjaman selama 40 hari hanya penipuan belaka. Karena saya tidak melihat, ternyata ini dicicil 2 kali Bang. Cicilan pertama 1.080.000, 1.085.000, bunga pinjaman selama 14 hari. Tertulis 3.388.800. Setelah saya hitung bunga di cicilan pertama, saya 2,314% per hari atau 32,4% selama 14 hari. Memang salah saya tidak melihat jika ternyata di tenor 45 hari itu dibagi 2 pembayarannya, karena di awal saya mau meminjam di Pinjam Yuk karena tenor yang ditawarkan 45 hari dengan pengembalian 1.468.000. Yang lebih parahnya lagi, DC-nya bilang harus saya kembalikan sebesar 1.600.000. Bukti terlampir dari screenshot dan bukti rekaman saya dengan DC. Dan DC-nya ngotot bunga per hari 0,8% rupiah, dan padahal bunga terbaru OJK sudah turun 0,4% rupiah per hari. Ternyata setelah saya hitung bunga selama 14 hari yang harusnya saya bayar 2,34 per hari,
Dan DC-nya malah menantang biar saya lapor OJK, seolah-olah dia tahu bahwa laporan dari rakyat jelata seperti kita tidak akan ditanggapi oleh OJK. Untuk hal ini saya yakin OJK lebih berpihak kepada pinjol legal, kelakuan ilegal. Mohon untuk Bang Medi mau diangkat ini di YouTube agar tidak banyak lagi korban dari penipuan pinjam yuk. Sukses selalu Bang Medi dan tim Solusi Hutang. Oke. Saya coba lihat dulu ya screenshotnya seperti apa ini, biar kita bisa menanggapi satu persatu. Oke, di sini. Oh iya ya, waktu pembayaran Anda dihitung berdasarkan waktu pencairan berhasil. Nominal pinjaman Rp1.080.000, bunga pinjaman Rp388.000. Nominal yang harus dibayar Rp1.468.000. Nominal pinjaman Rp120.000, bunga pinjaman Rp43.000, nominal yang harus dibayar Rp163.000. Berarti kan pas ya. Habis itu, oh ini katanya ada rekaman. Boleh ya kita dengerin rekamannya dulu ya, biar bisa ditanggapin seperti apa sih. Oke, kita dengar rekamannya di sini aja. Mana rekamannya? Jadi kita dengerin dulu ya rekaman ini ya, biar kita juga bisa menanggapi dan memberikan masukan yang terbaik untuk teman ini. Halo. Halo. Iya saya. Iya, Bapak saya dari aplikasi pinjam yuk. Ingatkan dulu, hari ini pinjaman Bapak sudah 7 tempo ya, Pak? Waduh, bukannya 45 hari ya kemarin ya? Hari ini, Pak, 7 temponya. Kemarin Bapak cek 45 hari. aplikasi kembali. Nah, 45 hari itu dibagi 2, Pak. Waduh. Ya, jadi ini cicilan pertama Bapak Rp1.468.800. Berapa? Kemarin saya ingin Rp1.468.800, Pak. 2 kali 4 juta kayak kemarin 1,2. Nah, ini kan tagihan Bapak totalnya itu Rp1.632.000. Untuk hari ini enggak, 1,6. Bapak hanya... Enggak, saya minta rincian lagi deh. Iya. Enggak, saya minta rincian lagi. Bagaimana, Pak? Wah, orang 45 hari. Bagaimana, Pak? Ini. Bapak bagaimana tadi Bapak ngomong apa? Enggak, saya minta rinciannya lagi. Nah, Bapak kan itu ada aplikasinya, Bapak kan ada rinciannya. Bapak sebelum klik setuju, itu ada periode pertama, periode kedua, Gini. tanggalnya. Ini kan pinjam 1,2 kan? Sebentar. Kalau 1,2, iya, paling 1,6 itu kan berarti di luar OJK hitungannya. Bukan di luar OJK kan, kami bunganya tuh 0,8% per hari. Coba deh Bapak itu 0,8% per hari jadi Rp1.200.000 berapa? Berapa? Iya. Berapa? Nih, Bapak itu bunganya kan 0,8% per hari. Bapak hitung deh per harinya berapa, Enggak, jadi bunganya 45 hari tapi bayarnya 1.200.000. 14 hari. Gimana ceritanya? Nah, Bapak kalau sebelum klik setuju, Bapak lihat Waduh, rinciannya. ngacur. Enggak ada. Ini saya rekam nih. Biar tahu nih penipuannya gimana nih. Penipuan semua nih. Iya, Bapak, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini saya rekam nggak apa-apa ya. Iya, pasti OJK nggak peduli kan? OJK nggak peduli kan? Iya, karena saya udah tahu juga OJK nggak peduli. OJK tidak peduli, ini kan enggak. Keputusan kan ini kan di Bapak. Nggak apa-apa. bertanggung jawab pembalikannya, Pak. Ini hitungannya ngawur nih. Ya, 1,2 lebih dari 100%. Enggak, lebih dari 100% gini loh. Bunganya 45 hari, berarti disuruh 14 hari. Kacau. Bukan seperti itu, Bapak. Enggak. Hitung aja kalkulatornya. Nih, Bapak bisa saya jelasin dulu gak? Nah, gimana penjelasanmu gimana? Nih, Bapak kan kalau misalnya minjam uang Rp1.200.000, berarti Bapak harus memberikan Rp1.200.000. Sedangkan di kami kan ada bunganya 0,8% per hari. Nah, Bapak hitung deh 0,8%. 0,8% dikali 1.200.000. Ya. Berapa itu, Pak? Berarti 960.000. Nah, itu kan per harinya, Pak. Kalau misalnya 960 dikali 30 aja udah 1 juta lebih kan, Pak? Nah, di kami itu hitungannya seperti itu. Nah, sebelum Bapak klik setuju dalam peminjaman, kan sudah ada periode 1 tanggal berapa bayar yang coba bayar, periode keduanya itu berapa persen? 0,8%. Itu sudah disubsidi dengan OJK terbaru itu 0,4. dan lembaga Yang terbaru itu 0,4.
Yang terbaru itu 0,4. Ya udah. Ngawur. Ya kan yang terbaru ini kan Bapak minjem tanggal 26 Oktober. Ya udah lah, Bagaimana ngawur. itu? Coba Ngawur Bapak itu cek udah aplikasinya semua kok. aja. Enggak, Ya udah Bapak ngawur kan ini jatuh semua. temponya hari Ini ini ya. semua ngawur ini. Ini semua ngawur Udah, ini ini. Bapak niat untuk Ngawur, bayar, ngawur. Pak. Enggak, hitungan kamu ngawur semua. Ya. Ya udah kalau misalnya ngawur, Nanti saya bilang Bapak ke kan orangnya deh. Ya. iya nggak apa-apa. Ngawur, Ini kan ngawur. kalau Kacau. saya ngawur, Ini pemerasan Bapak ini tolong cek namanya ini. aplikasinya kembali ya Pak. Pemerasan ini namanya ya. Oke. Iya pemerasan, baik. Nggak apa-apa, Bapak bilang pemerasan tapi Bapak harus bayarkan hari ini ya. Nggak, pemerasan ini. Baik, Bapak ditunggu pembayarannya sampai jam 3 sore. Terima kasih, selamat pagi. Jadi kita sudah mendengar ya di sini ya. Cuman di satu sisi ini saya sampaikan juga ya kepada si Debetur. Kalau untuk berdebat dengan DC sih boleh-boleh aja. Boleh ya. Boleh dong karena kita yang membayar, kita yang dirugikan, baik kita yang tidak menerima misalnya bunga yang ditetapkan di awal 0, sekian, kenyataannya setelah kita pencairan terjadinya 0, sekian, tapi ya ketika berkomunikasi dengan debt collector alangkah baiknya didengarin dulu, jangan kita ngerocos, oh ini. Oke lah, di satu sisi kita sudah paham dan kita sudah tahu ya dari informasi OJK misalnya bunga 0,4 misalnya gitu ya. Tapi kita juga lihat juga dari per aplikasinya masing-masing. Oke, jadi saya juga tidak mau menanggapi jauh tentang yang disangkakan oleh si Debetur ini, kejahatan dan penipuan dan pemerasan dari pinjol laknat pinjam yuk, mohon identitas saya dirahasiakan. Oke. Saya cuman ngasih saran aja sedikit saja. Ngasih saran, saya tidak mau menanggapi jauh dalam hal ini. Kalau misalnya di sini saya beranjak terlalu jauh, saya nilai-nilai di sini. Ya oke, di satu sisi memang sih ada ketidaktransparan dari pihak aplikasi ya. Tapi di sisi lain kalau untuk si Debetur, kalau Anda misalnya kurang puas dengan hal seperti ini, hentikan saja pembayaran online. Habis itu minta si debt collectornya atau pihak dari aplikasi Pinjam Yuk untuk datang ke lokasi Anda dan diskusikan, jelaskan argumentasi Anda, sampaikan pendapat Anda bahwa Anda merasa ditipu di posisi ini, sampaikan dengan baik-baik dan keluarkan harusnya keinginan Anda seperti apa. Ya, kalau memang benar rasanya di sini setelah pencairan malah berubah-ubah ya. Saya cuman ambil singkatnya saja. Silahkan stop membayar online, minta mereka untuk datang ke rumah khusus dari Pinjam Yuk yang Anda laporkan. Ya, kalau dari saya cuma itu aja. Dan di sini juga ada lagi dari Ini saya munculkan juga ini saya munculkan juga. Selamat pagi Bang Medi. Saya mendapat solusi dari Abang Medi. Saya mau dapat solusi dari Abang Medi. Oh gitu ya ceritanya. Saya kena kasus penipuan dan mendapatkan giveaway dari Telegram, namun untuk mendapatkan hadiah tersebut saya dipandu mendownload aplikasi EasyCash yang saya tidak tahu aplikasi apa. Lalu saya tidak sengaja isi data diri saya ke APK tersebut. Lalu jatuhnya saya jadi peminjam dengan data diri saya. Jadi saya sudah laporkan ke polisian, namun yang saya takutkan saya tetap tidak bisa untuk membayar tagihan itu karena saya bukan yang gunakan uang tersebut. Sudah tidak ada pada saya lagi. Saya konfirmasi ke pihak EasyCash. Tetap jawaban mereka tidak mau bertanggung jawab. Berikut datanya Bang Medi. Oke. Lihat di layar Anda semuanya ya. Di sini dia mendapatkan informasi ataupun email dari EasyCash. Bapak atau Ibu EasyCash yang terhormat. Hai kakak, namanya di sini Yolanda ya. Kami informasikan perihal penipuan yang mengatasnamakan EasyCash melalui WhatsApp maupun media sosial lainnya. Untuk hal tersebut mohon tidak langsung mempercayai. Jika kakak menginformasikannya maka hal tersebut di luar tanggung jawab EasyCash. Kami akan memberikan keringanan pembayaran dengan nominal pada saat pencairan dana sesuai yang diinformasikan melalui email sebelumnya. Ya, berarti EasyCash tidak mau tahu. Ya, yang tahu dari EasyCash adalah
Dana itu yang mengajukan atas nama si debetur. Yang jelas hari ini dia memberikan keringanan. Berapa yang dikirim, sekian yang dibalikan. Oke ya, kita lihat lagi. Untuk email yang kedua juga mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami menginformasikan kepada perihal penipuan untuk perusahaan memiliki program keringanan pembayaran terkait korban penipuan yang dimana kakak dapat melakukan pembayaran sesuai dana yang telah kami cairkan ke rekening yang tercantum pada aplikasi kakak. Pembayaran dapat dilakukan pada Bank Mandiri, BNI, BRI sebelum masa jatuh tempo. Jika sudah dilakukan pembayaran, silahkan mengirimkan bukti pembayaran melalui email. Ada baiknya, ada tidak baiknya. Ya. Kalau baiknya, mereka menawarkan untuk membalikan bunga pokoknya. Yang tidak baiknya, si debetur tidak menerima uangnya. Ya. Di atas mereka menyampaikan, kami menginformasikan kepada kakak perihal kendala penipuan. Kalau dia sudah penipuan berarti mereka korban dari suatu tindak pidana. Jangan diberatkan lagi. Ya, berarti ada dua sisi. Baiknya kita harus mengembalikan pokoknya. Kalau bagi orang yang benar-benar dia yang memakai uang itu, mungkin dia senang gitu. Ya, contoh saya minjam di Esikes, bis itu saya dapat dananya misalnya 1 juta. Tiba-tiba saya ditawarkan balikin aja dana pokok yang Anda terima, mungkin saya senang. Tapi kalau si kakak ini, ya, dia tidak menerima uangnya loh. Dia berharap mendapatkan hadiah, giveaway ya, dari salah satu Telegram. Tapi kenyataannya tidak, bukan hadiah yang malah dia dapat, tapi harus ada hutang atau suatu tagihan. Dan sehari ini ada satu inisiatif dari Esikes, ya. Harusnya ya pendapat saya. Di posisi ini Esikes selaku perusahaan yang cukup besar, ya. Dan di sini si kakak ini juga telah melampirkan bahwa dia telah melakukan laporan kepada pihak kepolisian dan sudah diakui oleh Esikes. Berdasarkan email yang saya baca ini, memang si korban ini mengalami hal penipuan seperti di email ini. Kami informasikan perihal penipuan yang mengatasnamakan Esikes melalui WhatsApp. Ya, tapi sangat saya sayangkan, kayak mana pula orang yang tidak menerima sama sekali dana, habis itu disuruh mereka membayar, mungkin akan berpikir 2 kali. Walaupun endingnya adalah menyelamatkan nama mereka dari pemblacklistan ataupun masuk ke dalam daftar hitam. Tapi selaku mereka korban, mereka tidak menikmati sama sekali ya data mereka. Jadi yang harusnya diperbaiki adalah segi keamanan dan tim analis yang ada di perusahaan masing-masing pinjol yang sampai saat ini masih banyak orang-orang memanfaatkan dalam aksi kejahatan penipuan. Ya. Dan untuk si debeturnya, karena laporan Anda telah berlanjut, jawab aja, mohon maaf sebelumnya saya tidak mampu melakukan pembayaran karena saya tidak mempunyai uang. Dan di satu sisi saya juga tidak memakai uang itu dan tidak masuknya ke rekening saya misalnya atau dengan apalah ya. Dan sekarang saya telah melaporkan masalah ini ke kepolisian, dan untuk Esikes sendiri juga silahkan perbaiki dari mekanisme mereka yang selama ini asal mencairkan mentang-mentang ada satu data tanpa dikonfirmasi kevalidan data, tanpa ada suatu misalnya, sedangkan saya aja nih ya untuk ngajuin ke YouTube lah, YouTube AdSense gitu loh ya. Pencapaian nominal duit kita setelah mencapai ambang batas ya di awal nih ya, di awal. Sebelum YouTube membenarkan tentang rekening itu, YouTube pasti uji coba dulu. Ya, YouTube itu mengirimkan uang 50 perak, 100 perak kepada rekening yang kita berikan tadi untuk menampung uang AdSense. Ya, nanti kita harus konfirmasi lagi berapa uang yang dikirim YouTube. YouTube tidak akan pernah membilangin berapa nominal uang yang mereka kirim. Kita harus mencari di rekening itu. Ya, kalau benar itu rekening kita. Jadi kayak gitu caranya YouTube mengkonfirmasi kevalidan data itu. Tapi kalau dari Esikes, kalau memang seperti ini bukan sekali 2 kali ya kejadian hal seperti ini. Ada yang dapat hadiah dari Shopee lah, ada yang dapat hadiah dari giveaway lah. Berarti ada satu kelemahan dari suatu keamanan di aplikasi ini yang cukup berbahaya bagi masyarakat. Ya. Dan dari pihak kepolisian tolong ditanggapi pengaduan ini dan tolong diusut tuntas. Ya. Ada apa ini sebenarnya? Apakah ini kelemahan dari
satu aplikasi atau memang ada permainan di dalam aplikasi ini. Ya, kenapa aplikasi ini paling banyak dimanfaatkan oleh penipu-penipu saat ini? Ya, sehingga yang menjadi korbannya adalah masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Kalau untuk si ibu ini, ya saya paham bahwa nggak mungkin juga Anda mau balikin yang uang jelas-jelas Anda tidak menerimanya. Ya, dan untuk easy cash nggak mungkin juga Anda meminta kepada mereka yang mereka tidak menerima uang tersebut, walaupun dengan iming-imingan nama baik lah, blacklist lah, daftar hitam lah. Yang jelas saran saya untuk easy cash, karena sudah banyaknya laporan demi laporan, mulai sejak bunga yang tidak masuk akal sampai mudahnya dibobol aplikasi ini oleh penipu-penipu, tolong perbaiki mekanisme Anda ya. Walaupun OJK tidak menghimbau kepada Anda, saya yang menyampaikan kepada Anda, perbaikilah aplikasi Anda, karena ini cukup mudah bagi penipu untuk membobol, hanya sebatas lampiran data, dana sudah cair ya. Yang takutnya yang rugi Anda sendiri ya. Kalau untuk si masyarakatnya, ya kalau mereka nggak nerima ya mereka nggak mau bayar ya. Sedangkan mereka aja yang nerima, duit mereka juga nggak ada gitu loh ya. Jadi dari saya cuma itu aja. Semoga saja ini bisa membantu ya buat